Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat RSMAD, hari ini kita berjumpa dalam ada podcast. Nah, hari ini spesial, hari ini kita mendatangkan Ustadz Rizky Ja'far. Alhamdulillah. Beliau sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Dalam Ramadan ini beliau sudah berkeliling ke Kediri Raya, ke pelosok-pelosok sangat luar biasa. Bahkan tadi malam Ustadz ada di Puncak Wilis ya? Tadi malam di Lereng Wilis. Lereng Wilis. Ya. Alhamdulillah. Sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah sahabat RSMAD, mungkin kita bayangkan ya perjuangan beliau berkeliling ke daerah-daerah terpencil dengan menyebarkan agama Islam, dan dapat kita bayangkan betapa besar pahala yang berlipat-lipat Ustadz ya di bulan Ramadan ini. Dan sangat disayangkan sekali apabila kita tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan efektif. Dan kita juga membayangkan Ustadz bagaimana kalau Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir. Baik jamaah sekalian, sahabat RSMAD Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dan pemirsa setia Ada Podcast dimanapun Anda berada. Nggak pakai close the door ya. Nanti itu tugasnya editing. Baik, alhamdulillah, tentu kita ini semua di antara umat Islam senantiasa ingin untuk memiliki peran di dalam perjuangan Islam, di dalam penyebaran agama Islam, entah itu besar ataupun kecil, artinya sesuai kapasitas kita masing-masing. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sehingga tidak perlu berkecil hati apabila mungkin kita punya peran dalam agama Islam ini sekedar ya mungkin bersih-bersih musola, atau sekedar ya ngampiri teman, ngajak teman untuk ikut sholat tarawih berjamaah, itu sudah bernilai di sisi Allah. Dan seperti yang antum sampaikan barusan, jazakumullah khair, tadi malam kita juga dari Kalinanas, dan ternyata kita merasa kecil sekali. Ternyata teman-teman dari Muhammadiyah itu sudah masuk ke daerah tersebut semenjak tahun 80, dan kita baru datang tahun 2024, sehingga kalau kita merasa besar juga nampaknya gak pantas. Cuma apapun yang terjadi, kita berharap kepada Allah semoga amalan itu sama Allah diterima, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian mengenai Ramadan, benar sekali yang antum sampaikan, itu berulang kali kita dengar, kita sampaikan, bahkan mungkin kita sendiri yang merasa ini jangan-jangan kesempatan terakhir ini kan. Dan kesempatan terakhir itu sebenarnya bukan pada Ramadan saja, bahkan di setiap waktu dan detik yang kita lewati boleh jadi itu detik terakhir dalam kehidupan kita. Nah, apalagi sekarang momen kita adalah momen Ramadan, maka untuk sahabat Ada Podcast, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan apabila ternyata ini benar-benar Ramadan yang terakhir kan. Ya semi-semi menyeramkan, tapi juga bagaimana ya, namanya orang di dunia, kematian itu pasti datang. Sebelum saya masuk ke materi, ada satu saya mau sharing sedikit. Barusan tadi menjelang adzan zuhur, saya ditelepon salah satu jamaah di WA, panjang gitu. Ternyata apa? Ustadz, mohon didoakan, mulai Desember saya cek laboratorium, sampai hasilnya keluar beberapa hari yang lalu, ternyata positif kanker stadium 4 dan sudah lanjut. Dan itu kankernya ternyata kanker usus, tidak bisa dioperasi karena sudah menjalar ke paru-paru, jantung, dan saluran pernafasan. Subhanallah, saya langsung merasa kayak lemes ya, seketika lemes. Artinya ketika berita itu sampai kepada kita dan yang mengalami adalah orang lain, sungguh tidak menjadi suatu hal yang mustahil itu bisa terjadi pada diri kita, walaupun kita tentu berharap tidak ya. Nah, maka kisah-kisah semacam itu akan terus terulang dalam kehidupan kita ini, yang menjadikan orang itu senantiasa merasa terancam dengan kematian. Nah, maka yang pertama dari kisah yang barusan saya ceritakan, kematian itu memang mengintai siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan seperti apapun. Mau kita sedang rekreasi, mau kita sedang kerja, mau kita sedang ibadah, maka kematian itu tidak pernah menjauh dari kita. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, walaupun kalian bersembunyi di suatu benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat, kematian itu pasti datang. Nah, maka yang pertama, tentu jangan pernah keluar rumah, atau bahkan ketika kita di rumah, kecuali senantiasa memiliki niatan yang positif.
senantiasa memiliki niat yang baik, meniatkan diri untuk ibadah, kerja kita niatkan kerja yang terbaik, ketika kita di jalan raya kita niatkan di jalan raya itu untuk mendatangkan kebaikan, kita istirahat niatnya baik, sehingga apabila 24 jam dari waktu kita ini semuanya terisi dengan niat yang baik, maka di salah satu waktu kita meninggal pada rentan 24 jam tadi, itu insya Allah dalam kebaikan. Dan itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada putranya, namanya Abdullah, ya bunayya inwi khairan, wahai anakku, teruslah punya niat yang positif. Itu kata bapaknya. Kenapa? Karena engkau akan senantiasa dalam kebaikan selama engkau memiliki niat yang baik. Nah, sehingga PR kita yang pertama, kalaupun ini detik terakhir kita ataupun ini Ramadan terakhir kita, minimal pasang niat Ramadan ini harus sukses. Ramadan ini harus baik, Al-Qur'annya harus khatam, sholat tarawehnya harus yang maksimal, kemudian puasanya tidak boleh sembarangan, harus maksimal. Itu poin pertama dulu, senantiasa memiliki niatan yang baik. Kemudian yang kedua, selesaikan semua sangkut paut yang bersifat adami. Adam itu kan manusia lah, manusia. Belum tentu kita punya kesempatan meminta maaf besok lusa, bulan depan, atau bahkan yang sekarang mulai ancang-ancang. Nanti Idul Fitri ketika halal bihalal saya mau maaf-maafan. Dalam keadaan boleh jadi Idul Fitrinya datang, kita yang sudah di kuburan. Nah, maka poin yang kedua adalah senantiasa tidak segan, tidak malu, tidak gengsi untuk minta maaf. Ketika kita lihat kehidupan para salaf, itu mereka setiap berpisah, itu mesti mereka saling memaafkan. Karena mereka mengatakan, belum tentu setelah ini kita berjumpa kembali. Nah, termasuk apabila ini Ramadan terakhir kita, maka manfaatkan Ramadan ini untuk istihlal dengan sesama manusia, saling menghalalkan dengan sesama manusia, terutama orang tua, apabila orang tua masih ada, kemudian pasangan hidup, entah suami atau istri, kemudian anak-anak kita, saudara kandung, kerabat dekat, paman, bibi, teman, tetangga. Karena apabila ternyata ini detik terakhir kita tidak akan menyesal, karena urusan hakun adami yang itu akan tembus sampai akhirat ternyata sudah selesai. Kemudian yang terakhir, apabila ini Ramadan terakhir kita, manfaatkan untuk dua hal. Yang pertama, perkuat amal soleh, karena orang itu berjumpa dengan Allah tidak ada modal lain kecuali hati yang bersih dan amalnya. فَمَنْ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa menginginkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan yang terbaik, maka hendaknya dia melakukan amal soleh dan jangan melakukan syirik terhadap Allah. Jadi terus dimanfaatkan waktunya untuk kebaikan, walaupun sekedar dengan zikir. Jadi nganggur, istirahat, nunggu waktu kerja, atau di sela-sela istirahat kerja sambil berzikir, atau kalau pegawai di rumah sakit mungkin sambil input data, sambil memasukkan data pasien gitu kan, itu sambil berzikir, sehingga tidak ada waktu yang terlewat kecuali di sana kita menambah pahala. Yang kedua, tobat. Karena tobat ini tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit, tidak menunggu menjelang wafat, tapi kita senantiasa bertobat. Bahkan Nabi Muhammad itu dalam satu hari di riwayatnya itu bertobat dan beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Artinya apabila ini detik terakhir kita, ini Ramadan terakhir kita, urusan dengan manusia selesai, dosa antara kita dengan Allah juga selesai dengan tobat. Kira-kira seperti itu, Syekh. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Subhanallah, terima kasih Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sahabat RSMAD, sangat luar biasa sekali hari ini pencerahan dari Ustaz Rifki Ja'far. Semoga kita semua bisa menjadi insan yang be positif. Amin. Dan menjadi pribadi yang tidak merugi di bulan Ramadan ini. Allahumma amin, Allahumma Semoga kita masih bisa dipertemukan lagi di Ramadan berikutnya. Allahumma amin. Sekian dari kami, ada podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.